الشافع القدير البندني وصولهما وفرعهما وذوي الحقوق عليهم أجمعين وثم إلى روح الشيخ مربي روح سيد الوليد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقاف وثم إلى روح الشيخ مربي روح حجي حسن بصري أبو بكر وثم إلى روح الشيخ مربي روح كي حجي أنور السيدي وثم إلى روح الشيخ مربي روح كي حجي سبيل الرشد وثم إلى روح الشيخ مربي روح كي حفيظ الدين ومن دفن في هذا المسجد ووصولهم وفرعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan dibuka kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah atau Bahjatul Wasail. Ada di halaman 18 ya. 7 baris dari atas. Bacaannya dari wa min syurutil jum'ah. Nah, ini nyambung karena ya. Kita ulang 1 baris dari wa min syurutil jum'ah itu. 7 baris dari atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa min syurutil jum'ati al-khutbatani wa arkanuhuma hamdulillahi ta'ala wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wal wasiyatu bittaqwa wa qiraatu ayatin minal qur'ani fi ihdahuma wad du'a'u lil mu'minina fil akhiri mutatahhiran
مستور العورة ويجب الجلوس بينهما فوق طمأنينة الصلاة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa hadaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum ajma'in. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan panjang umur, sehat wal afiah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam hari ini kita dapat bermuwajahah, bertemu kembali, bertatap muka dalam rangka mengisi ihya'u ma bainal isya'ain, waktu di antara maghrib dan isya. Kita dapat mengisinya dengan mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini mendatangkan keberkahan untuk kita semuanya dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tidaklah keluar kita dari tempat yang mulia ini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masih berkaitan dengan salatul Jum'ah. Tuan musannif beliau melanjutkan paparan kajian daripada kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Beliau mengatakan wa min syurutil jum'ati, dan terbilang dari syarat-syarat sahnya, terbilang daripada syarat-syarat sahnya Jumat, terbilang daripada syarat-syarat sahnya solat Jumat yang kita dirikan. Kata beliau, al-khutbatani, syaratnya adalah harus didahului dengan dua khutbah. Dua khutbah ini tentunya qabla sholati, sebelum kita mengerjakan sholat Jumat, karena dia terbilang, dua khutbah ini terbilang daripada syarat. Yang namanya syarat itu harus dikedepankan, ya, maka nggak boleh kita sholat dulu baru khutbah, ya, berbeda dengan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Dalam hal ini haruslah didahului dengan dua khutbah dulu. Ini ijma'an, ulama tidak ada khilaf dalam hal ini. Sebelum kita mendirikan sholat Jumat 2 rakaat, maka haruslah didahului dengan dua khutbah. Yang tentunya ada persyaratan-persyaratan ketika khatib naik di atas mimbar. Dua khutbahnya itu tentunya seperti apa yang telah Al-Fakir jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Maka syaratnya itu si khatib itu haruslah dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan berdiri ini tentunya alal qadir, bagi orang yang mampu. Bagi orang yang mampu, orang yang bisa, si khatibnya itu untuk menyampaikan khutbahnya dalam keadaan berdiri, maka wajiblah si khatib itu dalam keadaan berdiri. Karena ini terbilang min syurutil khutbah. Jadi ada syuruti sihhatil jum'ah,
ada min syurutil khutbah, ada syarat-syarat khutbahnya. Jadi kita yang khotib itu juga harus tahu ilmunya. Ya. Nah, andai kata kita tidak bisa berdiri ketika kita menyampaikan khutbah, maka tentunya diperbolehkan untuk kita dalam keadaan duduk. Boleh, silakan. Kalau emang dia tidak mampu untuk berdiri, silakan dia duduk. Tapi kalau dia masih bisa berdiri, berdiri. Kalau dia sudah payah tidak bisa untuk berdiri, maka diperbolehkan untuk dia duduk. Duduk juga tidak mampu, umpamanya si khatib tidak mampu untuk duduk. Ulama fikih mengatakan ittaja'a, silakan dia dalam keadaan berbaring. Tapi kita nggak pernah dapetin khotib itu menyampaikan khutbahnya dalam keadaan berbaring. Di Al-Atiq pernah nggak khotibnya sambil berbaring gitu? Ya. Kalau ada yang begitu ya bilang aja udah. Ya pasti di sini juga nyiapin badal. Ya, saya nggak bisa hadir gitu. Ya. Bahkan kata ulama seandai kata si khotibnya itu tidak bisa berbaring, maka boleh dia istalqa. Silakan dia celentang. Ya. Sebagaimana dalam sholat begitu. Ya. Kalau untuk boleh aja silahkan. Tapi tentunya yang abdolnya itu ya al-aula lil ajiz an yastanibal qadir. Yang abdol, yang utama tentunya bagi orang yang lemah, umpamanya dia tidak bisa berdiri, maka minta diganti sama orang yang bisa untuk berdiri. Ganti dulu dah. Atau untuk ini ditukar jadwal dulu gitu. Ya. Itu sih gimana baiknya aja udah. Siapa yang bisa minta gantiin gitu. Ya. Nah, ketika si khatib ini menyampaikan khutbahnya, selesai di khutbah yang pertama, maka nanti berkewajiban si khatib itu untuk duduk. Sebelum dia naik khutbah yang kedua, khutbah pertama selesai, maka harus diselingi dengan duduk dulu. Yajlis bainal khutbataini, maka si khatibnya itu duduk di antara dua khutbah. Biqadri tuma'ninah, ya. Dengan kadar tuma'ninah boleh. Ya. Tapi biasanya kita tuh yang Bilal itu baca apa ya? Baca sholawat biasanya ya. Kalau seumpamanya kita nggak berdiri, kalau seumpamanya kita kagak duduk nih, khatib kagak duduk, kudunya diduduk gitu. Khutbah pertama dia selesai, kemudian kan harusnya dia apa? Duduk. Tapi malah dia berdiri. Dia enggak duduk. Kalau seumpamanya dia tidak duduk setelah khutbah yang pertama, maka kata ulama fa idza lam yajlis husibata wahidatan. Kalau dia enggak selingin dengan duduk di antara dua khutbah tadi, maka dihitungnya cuman satu khutbah. Jadi dia belum kepengen dua khutbah. Yang nanti yang sekiranya itu tadinya kudu dua khutbah, khutbah yang kedua dikarenakan dia nggak duduk, maka direkennya baru satu. Gitu. Ya. Nah, jadi ada ilmunya juga ini sebagai khatib gitu ya. Jadi bukan asal kita berani tampil doang. Harus ada dasar ilmu, harus ada bekal ilmunya, gitu ya. Nah itu. Wa arkanuhuma, dan rukun-rukunnya. Rukun-rukun yang terdapat di dalam dua khutbah tadi. Jadi ada rukun-rukunnya yang harus dijalanin. Nggak boleh sembarangan, nggak boleh sekata-katanya.
Ada rukun-rukunnya yang nggak boleh terlewatkan, yang nggak boleh dia nggak baca, kudu dibaca sama dia. Apa itu rukun-rukunnya? Wa arkanuhuma, dan rukun-rukunnya di sini dikatakan hamdulillahi ta'ala. Kudu ada pujian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi harus ada muji kepada Allah. Innal hamdalillah gitu. Atau alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Dari mana asalnya harus ada hamdulillah, harus ada pujian kepada Allah di dalam dua khutbah. Kanat khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ah yahmadullaha wa yuthni alaih. Dalam satu hadis adalah khutbah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ah, yaitu di hari Jumat ketika beliau khutbah, yahmadullaha wa yuthni alaih, maka di situ ada pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu harus ada. Kita bagi khatib harus ada untuk menyampaikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang harus kita perhatikan juga, ketika kita menyampaikan pujian kepada Allah, Al-Fakir kutip dari kitab yang lain dikatakan oleh ulama, fala budda min labzi alhamd. Harus, tak dapat tidak, labud, wajib, kudu kalau kata kita, harus daripada kata-kata hamd. Entah itu hamdnya dia itu nanti berupa fi'il, entah apakah nanti dia itu umpamanya berupa masdar, atau entah dia berupa isim fa'il. Ya. Jadi khusus menggunakan kata-kata hamd. Seperti apa? Seperti kita katakan ahmadullah, ahmadullah ta'ala. Artinya aku memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita menggunakan fi'il, fi'il mudhari', hamida yahmadu. Boleh kita katakan lillahil hamdu, boleh. Di muqaddimah khutbah kita menggunakan lillahil ham, boleh. Apalagi boleh kita menggunakan domir nahnu, nahmadullaha. Kalau tadi ahmadullaha, saya memuji Allah. Kalau lillahil ham, hanya bagi Allah lah yang namanya pujian. Boleh. Boleh kita gunakan dengan domir nahnu, nahmadullaha. Kita atau kami memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita menggunakan masdar. Di sini kedudukannya menjadi maf'ul mutlak. Hamdan lillah. Kita kalau menyebutkan hamdan lillah berarti di situ ada fiil yang dibuang, ada kata kerja yang dibuang. Hamdan lillah ay ahmadu hamdan lillah. Boleh hamdan lillah.
Atau kita menggunakan umpamanya pakai isim fa'il, ana hamidun lillah, aku memuji Allah. Tapi jumlahnya mubtada khobar, ana mubtada hamidun khobar. Ya. Jadi enggak kudu alhamdulillah, alhamdulillah. Ada orang yang nyalahin masalahnya. Ya, dulu ada khotib di luaran sana, ya, dia pakai innal hamdalillah, disalahin, salah tuh katanya, ulang, bukan alhamdulillah katanya. Jadi kata tuh orang kudu alhamdulillah aja, nggak begitu sebenarnya. Yang penting mastuqqa minhu, yang ada ambilannya daripada kata-kata hamad. Apakah dia itu bentuknya masdar atau isim fa'il atau fi'il daripada fi'il madi atau fi'il mudhari. Hamidullah boleh. Jadi kalau orang baca seperti ini jangan kita salahin. Ahmadullah salah, kudunya alhamdulillah. Berarti kita yang cetek ilmu kita. Ya. Ada orang baca nahmadullah salah, kudunya alhamdulillah. Ya. Ada lagi yang baca hamdan lillah salah, betul kitanya yang belum luas deh, gampang nyalahin orang. Ana hamidun lillah boleh, hamidullah boleh, nggak salah. Yang salah artinya yang tidak memadai dan tidak cukup kalau kita ucapkan asyukru lillah. Ini khutib atau khutbah, berbeda dengan ceramah biasa ya. Kalau ceramah biasa sih bukan Jumat boleh aja syukron lillah, asyukru lillah, sah-sah aja. Tapi kalau khutbah Jumat kita menggunakan kata-kata asyukru lillah, syukron lillah, kata ulama fala yakfi, maka tidak memadai. Atau kita baca umpamanya as-sana'u lillah, memuji, as-sana'u 'ala Allah, pujian atas Allah. Sebenarnya maknanya sama. Hamad muji, sana muji, sama maknanya. Asyukur muji Allah, syukur terima kasih kepada Allah. Sekalipun artinya sama dengan hamad, maka tidak boleh kita pergunakan. Sekarang timbul permasalahan, bagaimana kalau seumpamanya Allahnya kita ganti, hamadnya sih betul udah. Sekarang kita bukan pakai lafaz Allah, tapi kita katakan alhamdulillahirrahman. Rahman kan nama Allah juga kan, benar gak? Alhamdulillahirrahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu nama Allah. Boleh apa enggak? Kita ganti tuh Allahnya. Kita ganti itu lafzul jalalah. Kata ulama fikih, fala yakfi alhamdu lirrahman, fala yakfi alhamdu lirrahim. Meskipun ada kata-kata hamad, tapi kalau lafzul jalalahnya diganti, maka la yakfi, tidak memadai, tidak cukup. Jadi kudu lafzul jalalah, lafzul jalalah Allah. Dikata oleh ulama, lafzul jalalah muta'ayyinun, tertentu, kudu pakai dia. Kenapa demikian? Illatnya li'anna lafzul jalalah lahu maziyatun. Dikarenakan lafzul jalalah, kata ulama, dia memiliki keistimewaan, dia memiliki kelebihan. Makanya kalau kita lagi sakit, saudara, kita sebut Allah, Allah, Allah. Kita lagi sakit,
Kita bilang begitu, Allah, Allah, Allah. Sama juga kita menyebut ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lagi sakit, berarti sama juga kita menyebut ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi. Wahai Zat yang memberikan penyembuh, kesembuhan. Kita bilang ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rizki kita lagi seret, sama juga kita sebut ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Wahai Zat yang memberikan rizki kepada hambanya. Gitu. Ya. Jadi lafaz Allah Ta'ala itu nggak boleh kita ganti. Lafzul jalalah muta'ayyinun, tertentu. Ulama kata li'anna lafzul jalalah lahu maziyatun, dikarenakan lafzul jalalah ini memiliki keutamaan dan memiliki keistimewaan. Gitu. Ya. Tuh, jadi rukunnya itu haruslah, rukun dua khutbahnya itu yang pertama hamdulillahi ta'ala, memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di khutbah yang pertama maupun di khutbah yang kedua harus ada. Ya. Itu yang pertama rukunnya itu ya. Kemudian yang kedua wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam khatib, si khatib itu ketika dia khutbahnya itu haruslah ada selawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kudu ada. Harus ada. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, li'anna kulla ibadatin iftaqarat ila zikrillahi ta'ala iftaqarat ila zikri nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna, dikarenakan, anna sesungguhnya, litaukid, untuk menguatkan, taukid. Kulla ibadah, setiap ibadah. Ibadah yang bagaimana? Iftaqarat ila zikrillahi ta'ala, ibadah yang butuh untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka iftaqarat ila zikri nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, maka butuh juga untuk menyebut nama Nabi di situ. Seperti azan, asyhadu an la ilaha illallah, sertakan enggak Nabi Muhammad? Sertai. Seperti kita salat di situ, kudu sertakan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam di situ. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'na laka dzikrak, wa rafa'na, dan kami angkat bagimu, dzikraka, sebutanmu ya Rasulullah. Apa artinya? Wa rafa'na laka dzikrak. Kita sering dengar wa rafa'na laka dzikrak. Apa maknanya di sini? Mufassir mengatakan ay kullama dzukirtu dzukirta ma'i. Kullama dzukirtu, kata Allah Ta'ala, setiap kali, acap kali, dzukirtu, namaku disebut, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dzukirta ma'i, maka namamu juga disebut bersamaku. Setiap namaku disebut, maka namamu juga disebut ya Rasulullah. Tuh. Jadi harus ada yang namanya selawat kepada Rasulullah. Ya, kudu selawat gitu. Salawat pun di sini ada syaratnya. Bagaimana salawatnya? Bagaimana kalau seumpamanya kita baca Allahumma sallim ala Muhammad warham Muhammadan, rafa'allahu qadra sayyidina Muhammad. Umpamanya ada orang yang begitu bilang ketika dia jadi khatib, Allahumma sallim ala Muhammad warham Muhammadan
rafa'allahu qadra sayyidina Muhammadin. Kira-kira boleh apa enggak? Selawatnya begitu bentuknya. Kan selawat banyak bentuknya. Tapi ini bentuknya dia begini. Allahumma sallim ala Muhammad. Enggak dikatakan Allahumma salli ala Muhammad. Kira-kira memadai apa enggak? Kira-kira cukup apa enggak? Kira-kira boleh apa enggak? Ulama kata fala yakfi, tidak memadai, gak cukup. Berarti kita direkennya ketika itu belum selawat kepada Rasulullah. Apa alasannya? Li adamil ityani bilabzis salawat. Li adamil ityan, karena ketiadaan mendatangkan bilabzis salah. Dia tidak sebutkan ketika itu salawat, lafaz salawat. Dibilangkan Allahumma sallim, bukan Allahumma sholli. Kata ulama enggak cukup. Jadi kudu selawat kepada Rasulullah. Seperti bagaimana? Usolli ala Rasulillah. Boleh. Kalau kita yang dengar biasanya Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu kan? Kita ganti pakai fi'il. Usolli ala Muhammad, usolli ala Rasulillah. Yakfi. Ulama kata boleh, artinya memadai. Maksudnya sah. Namun nama Muhammad ini tidak tertentu. Boleh kita ganti pakai yang lain. Seperti boleh kita ganti Ahmad. Boleh kita pakai Ahmad. Allahumma salli ala Ahmad. Boleh. An-Nabi. Boleh. Al-Hashir. Boleh kita ganti pakai itu. Jadi dalam hal ini selawatnya enggak kudu pakai la yata'ayyan labzu Muhammad, tak tertentu gitu. Enggak kudu itu yang kita pakai. Boleh pakai yang lain. Ahmad boleh, An-Nabi boleh, Al-Mahi, Al-Hashir boleh. Cuman kadang suka kita temui ada yang khotibnya baca sallallahu alaihi. Kita pernah dengar gak? Ada gak? Insya Allah di sini sih enggak. Mungkin di yang lain itu. Ya. Al-Fakir pernah dengar waktu sholat Jumat di luar sono. Dan saya punya guru juga pernah itu dengar itu. Ada orang yang baca selawatnya sallallahu alaihi. Jadi alaih itu emang maksudnya alaih itu ay ala nabi, domir dia. Baliknya ke nabi. Allahumma sholli alaih ay ala nabi gitu, pakai domir. Tapi itu pun la yakfi, tidak memadai. Kalau ada orang berselawat ketika dia khutbah sallallahu alaihi, dia pakai alaih, pakai domir. Kata ulama la yakfi, tidak memadai. Ini biasanya kita temukan di apa? Tuntunan khutbah Jumat dalam setahun itu. Buku-buku itu. Buku-buku apa? Buku-buku panduan buat khotib Jumat tuh. Itu kalau kita jelimet itu bertuliskan biasanya begitu. Sallallahu alaihi. Ada yang seperti itu cetakannya itu. Coba antum yang punya, mungkin antum buka-buka tuh ketika selawatnya jangan pakai itu, jangan sallallahu alaihi. Ulama kata la yakfi, karena apa? Tidak memadai di situ. Ya. Jadi kudu selawat kepada Nabi. Adapun kepada keluarganya Nabi, kepada para sahabatnya Nabi, itu hanya tundab saja, disunnahkan di situ. Ya. Jadi bukan khotib aja yang wajib ya.
Ketika kita baca selawat, memang yang namanya baca selawat itu kalau kata Al-Imam Sawi wajib baca selawat. Semua ulama semuanya bersepakat yang namanya baca selawat hukumnya wajib. Al-Imam Sawi kata beliau apa dalam kitabnya, annal ulama wa'lam annal ulama ittafaqu ala wujubis salati wassalam ala nabi, bahwa semuanya para ulama mereka bersepakat wajib membaca salawat kepada Rasulullah. Dengan dalil apa? Dengan dalil ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Sallu alaih di situ merupakan fi'il amr, al-amru lil wujub di situ. Perintah untuk menunjukkan wajib. Nanti perintah ada lil ibaha, ada boleh-boleh aja, tapi dalam hal ini al-amr lil wujub, perintah ini untuk menunjukkan wajib. Semua ulama al-a'immah madzhabul arba'ah yang 4 menyatakan wajib. Namun yang berbeda itu hanya sekedar waktunya saja. Kapan wajibnya? Mereka itu berbeda-beda gitu. Berbeda-beda itu. Tapi untuk urusan wajib baca selawat wajib gitu. Tapi yang berbeda itu hanya mengenai masalah waktunya aja yang berbeda gitu. Ini saya rasa cukup sekian ya mengenai rukun daripada 2 khutbah ya, baru 2 yang kita bahas. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masih membahas mengenai salat Jumat. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا على اللظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل صلى وسلم ربي عليه عد الحب دطش صحبي في البدء والتناهي الحمد لله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب يا رسول